Halo semuanya, jadi kali ini kita akan coba untuk membuat ya aplikasi chatting sederhana aja pakai WebSocket di Spring Boot ya. Jadi di sini ada startspring.io ya, kita pakai ini aja. Lalu dependensinya saya pakai yang namanya WebSocket teman-teman, yang ini messaging ya. Dan dia akan menggunakan yang namanya protokol di atasnya lagi, di atasnya WebSocket, yaitu STOMP ya, atau Simple Text Orientation Messaging Protocol ya. Oke. Kalau udah di-create lalu di-download ya kan, lalu dibuka aja di IntelliJ ya. Nah, di sini gampang aja ya. Di sini saya pengen bikin satu package namanya adalah controller, lalu ada yang namanya config dan DTO ya. Config lalu DTO. Nah, di DTO ini saya pengen bikin yang namanya message, teman-teman ya, message. Kayak biasa ya, message itu ada from aja, lalu ada yang namanya content ya. Konten gini. Lalu saya pengen bikin data setternya semuanya. Nah, kayak gini. Oke. Lalu di controller saya pengen bikin yang namanya chat controller. Nah, ini. Lalu di sini saya pengen bikin anotasi yang namanya controller. Lalu di sini ada namanya message mapping ke chat ya. Ini adalah nanti kalau misalnya user ngirim destinasinya ke chat. Jadi kalau di dalam STOP ya, di sini STOMP. Nah, ini ada yang namanya destination, ada juga yang namanya body ya. Body itu ada destinationnya. Jadi nanti di sini ada kita masukkan destination chatnya ya. Lalu kalau dia ngembaliin data, dia akan kita kirim ke yang namanya topic/chat ya. Lalu kita kirim aja gini message, lalu chat gini ya. Kita akan menerima message. Nah, kita akan langsung aja mengembalikan message-nya. Jadi echo aja kayak echo ya. Oke. Lalu di config saya pengen bikin satu konfigurasi namanya adalah WebSocket controller, WebSocket config ya. Ini configuration, lalu enable WebSocket message broker. Lalu ini akan mengimplementasikan yang namanya adalah WebSocket broker configurer. Nah, di sini ada yang namanya register storm endpoint ya. Ini kita pakai yang ini aja ya. Kita copy, kita paste di sini. Ya, di sini. Saya akan return register, gak usah di return ya, kan dia void. Bentar, ini harusnya public nih. Public. Lalu di sini kita akan membuat satu endpoint yang namanya adalah WS ya. Jadi nanti ada aplikasi kita WS gitu. Nah, itu adalah endpoint kita untuk untuk ke STOMP ini. Lalu yang kedua adalah kita juga melakukan yang namanya configure message broker ya di sini. Configure message broker public ya, di sini public berarti registry enable simple broker ya. Nah, jadi nantinya dari sini kan dia ngirim ya, dari send topic ini kita akan ngirim ke sini kan. Nah, si topik ini perlu kita jadiin message si simple brokernya. Jadi prefixnya adalah si topik ya. Lalu registry ini kita juga bikin konfigurasi untuk application kita ya. Set application destination prefix. Jadi nanti si klien akan ngirim ke chat ini pakai prefix yang namanya app ya. Jadi di sini ada app lalu /chat ya. Lalu nanti si klien akan mensubscribe yang namanya topik chat gitu ya. Sesederhana itu. Lalu di sini application property saya pengen ganti ke server portnya ke 8090 atau 99 ya, boleh. Nah, di sini sederhana gini aja sebenarnya. Jadi kalau kita coba running, ini coba running. Oke, jalan ya. Jadi nanti si STOMP ini dia akan WebSocketnya akan seperti ini. Tipenya apa ya kan? Type atau message type. Lalu di sini ada juga yang namanya header ya. Ada juga yang namanya terakhir body gini. Body itu ada destination dan juga ada bodinya apa? Destination. Nah, ini. Destination itu yang di sini ya, yang di controller kita. Nah, ini yang di message mapping. Oke, coba ya kita bikin di resource-nya. Namanya adalah static ya.
static gini, lalu index.html. Jadi di sini kalau teman-teman tahu ya, di sini tuh ada yang namanya misalnya anonymous data gitu. Nanti kalau kita coba running, ini akan dijadikan sebagai halaman default ya. Jadi misalnya saya buka tadi di sini ya, localhost 8099 9 berapa sih tadi? 99 kan? Nah, munculnya anonymous data. Jadi kalau apapun yang teman-teman taruh di static index.html ini akan muncul di sini ya. Lalu saya juga udah bikin yang namanya GIS ya. Ini untuk yang tadi. Nanti saya akan kirim si GIS ini, tinggal di copy aja ya. Karena saya nggak mau showing teman-teman front end ya. Nah ini. Jadi sebetulnya dari sisi ininya pun, sisi SOMP pun dia udah memberikan library yang namanya ini, Stom ya, Stom.js. Jadi tarik aja di sini namanya Stom.js ya. Nah ini. Pakai ini atau yang ini boleh. Nah ini. Jadi saya konfigurasi dengan Tailwind dan juga jQuery ya. Jadi caranya adalah di sini di dalam ini Stom client disesuaikan saja dengan port yang teman-teman set ya. WS ini adalah ininya ya, WebSocket kita. Karena tadi kalau kita lihat di sini di dalam config kita yang di endpoint itu yang di WS ya di sini. Nah, lalu di sini subscribe ke topik chat ya. Jadi nanti apapun yang dikirim ke topik chat kita akan showing ke dalam body kita ya. Nah, lalu di sini ketika ketika ngirim message kita akan ngirim ke app chat ya. Semoga ini mudah dimengerti ya. Oke. Jadi coba lagi di sini. Nah, jadi kalau saya coba buka di sini 49 ya. Misalnya di sini adalah Seleren join, lalu sini adalah Sanandika Selesa. Nah, ini misalnya halo Seleren gitu ya. Send. Ntar ini masih ada yang salah kayaknya ya. Coba kita inspect dulu. Inspect, kita coba refresh. Kita lihat ya di sini apakah ada error. Misalnya Seleren gitu ya. Kita join network. Apakah dia udah masuk? Oh, ternyata udah masuk ya di sini protokolnya. Topik ke chat. Berarti misalnya halo gitu. Coba send. Destination, oke, dapat ya berarti harusnya. Berarti ini yang kurang adalah kalau kita lihat di dalam controller, ini kita coba ini aja ya, pakai prefix kayak gini. Coba kita ganti-gantiin dulu prefix-prefixnya ya. Di sini ada topik, harusnya coba ini kayak juga app juga ya. Coba lagi kita send, kita ada rerun. Lagi ya, coba lagi Sanandika Selesa. Halo gitu. Nah, ini juga misalnya Seleren. Halo semuanya gitu, send. Nah, akan muncul di sini. Misalnya halo Seleren, send lagi. Nah, langsung muncul di sini. Gimana kabarnya? Send. Nah, langsung muncul di sini. Thank you semuanya.